baju atau apa itu kan udah biasa ya. Akhirnya aku bikinlah itu kayak tas, sandal, sepatu itu bikin. Jadi aku punya produk itu udah bikin produk itu ya dari tahun 2010. 2010 tuh aku udah mulai bergerak di situ. Nah, aku namain itu Home Pimpa. Home of Afifa gitu. Jadi kan saya tuh Afifa. Jadi kayak rumahku gitu loh. Teman-temanku yang semuanya itu kan kebanyakan mereka memakai produk-produk dari luar tapi KW gitu kan. Jadi aku mencoba gitu, mencoba untuk mengubah image itu biar kita tuh udah bisa dengan kualitas yang sama tanpa KW gitu loh. Tapi memang biasanya aku produknya aku bikin ATM, jadi amati, teliti, modifikasi gitu loh. Jadi aku ngelihat dari produk-produk yang lagi bagus itu, misalkan kayak tas-tas itu kayak tas channel atau apa gitu kan, itu ya itu aku jadi ATM kita sebutnya. Jadi aku modifikasi lagi, tapi tentu dengan pakai produk yang 90% itu produk lokal gitu. Jadi dari kainnya, kulitnya, segala ornamen itunya sih aku banyak pakai yang punya produk lokal gitu. Tapi memang akhirnya harganya itu kalau lebih murah ya Bu, atau jatuhnya kalau dari dibanding dengan tas KW itu lebih murah. Tapi karena aku pakai produk yang memang kualitasnya bagus, jadi memang itu kalau kadang-kadang tuh image orang tuh misalkan aku harga 1 juta, tapi kalau produk KW itu kan lebih dari 1 juta, keluarga KW 2 KW itu harganya bisa 1,5 juta kan, karena produk aslinya itu bisa 15 jutaan gitu kan. Nah itu harganya itu memang aku, tapi dia kualitasnya bagus karena dia pakai kulit asli. Kulitnya tuh aku ambil dari Lumajang gitu, jadi kulit yang aku pakai itu kan benar-benar kulit asli gitu loh, kulit yang memang aku olah sendiri gitu kan. Ada workshopnya di daerah Kota Gede. Kota Gede. Terus aku juga punya workshop di daerah Kentungan sana. Berarti sudah itu ya Bu, udah banyak ya tokonya gitu ya Bu? Kalau toko, nah kemarin itu aku sempat punya, jadi itu di beberapa hotel-hotel gitu kan. Nah terus di Matahari Dep Store, tapi yang pasar rayanya, jadi dia yang khusus untuk ngejual produk lokal yang memang semuanya mengimbas ke bahan-bahan tradisional. Nah itu terus, tapi setelah kondisi sekarang ini kan sudah pokoknya segala fashion itu agak-agak turun semuanya kan. Iya. Kalau pameran sih udah sempet ke Brunei, Myanmar, itu udah yang keluar itu kan udah tapi cuman yang sekarang ini ya kita sudah mulai ini udah perumahkan semua, jadi mereka banyak ngerjain tuh di rumah gitu loh, jadi nggak di tempat lagi karena memang kondisinya kan udah hampir 2 tahun kan, ini menginjak tahun kedua kan untuk kondisi seperti ini. Nah yang terakhir ini aku bikin second brand yang aku sebutnya Omah 61. Dia lebih ke baju-baju jadi. Jadi kita bikin baju-baju jadi yang memang harganya kisaran cuma 200-150 ribu gitu. Nah mungkin itu yang mau aku publish gitu loh. Nah itu belum banyak ke publish. Tapi Bu kalau buat motifnya sendiri kan Ibu kan kayak motif kayak lebih ke tradisional. Tapi Ibu kayak ada mix nggak sih Bu sama yang motif-motif modern gitu? Kan soalnya kan kadang orang-orang itu kan lebih suka pakai yang modern gitu. Ya kalau yang sebetulnya kita tuh udah punya banyak ya, maksudnya Indonesia itu dari mulai tenun, batik itu setiap daerah itu kan berbeda. Jadi motif mereka tuh berbeda dan itu berkembang terus gitu loh. Kalau sekarang zaman ini corona itu kita lagi bikin batik corona gitu loh, batik yang memang motifnya tuh ya masker, hand sanitizer gitu, sampai semuanya gitu, sampai yang rempah-rempah gitu kan, yang kayak wedang itu kan rempah-rempah gitu. Jadi mereka bikin itu, pembatik kita tuh sebetulnya sudah ini dia tuh kreatif gitu loh. Jadi mereka tuh berkembang terus mencoba, cuman stimulusnya agak kurang. Jadi mereka punya kreasi, cuman daya beli yang sekarang yang agak susah gitu loh. Nah itu yang sekarang lagi kita kejar gitu loh. Jadi daya beli itu harus tetap tinggi gitu kan, tetap ada gitu, meskipun tidak terlalu mahal gitu loh barang itu.
karena sekarang pembatik-batik juga udah mulai keteteran kan. Iya sih bukan. Tuh. Terus ke pemasarannya ibu tuh lebih kayak kebanyakan offline kah atau online kan sekarang kan soalnya maraknya online kan online tuh gimana? Nah kalau yang ini sih aku belum, kalau dulu yang si Om Bimba itu udah beberapa di marketplace ya, maksudnya udah di Tokopedia segala macam tuh udah ada berarti. Cuman sekarang udah mulai agak berhenti karena aku nggak produksi yang barang yang mahal itu lagi. Nah sekarang aku lebih fokus yang barang lebih murah tapi kualitasnya bagus, cuman jadi kuantitas ya, jadi lebih banyak gitu loh. Tapi memang dari yang aku punya trennya, jadi aku tuh tidak memakai jadi setiap orang tuh berbeda. Jadi aku tuh bikin barang tuh satu-satu gitu loh. Ibu bikin satu-satu. Jadi kalau satu gitu nggak ya? ada yang lainnya gitu loh. Jadi cuma satu itu, ya itu yang lain nggak ada gitu. Kalaupun modelnya sama, batiknya beda atau warnanya beda gitu loh. Jadi nggak sama persis. Berarti gitu. Barangnya limited ya Bu, nggak banyak gitu ya jumlahnya ya. Betul, itu lebih ke passion ya. Jadi kebetulan passionku itu lebih suka ke kain-kain tradisional gitu loh. Jadi jadi kalau kita kerjakan di situ tuh kayak seneng aja gitu loh ngelakuin itu tuh dengan rasanya tuh nggak berat atau nggak tuh jadi kayak berapapun untungnya nggak mikirin gitu ya Bu ya. Jadi passion aja ya, kita suka gitu dari mulai yang kita tuh suka gitu. Tuh. Itu sih kalau yang aku lebih utamakan itu ya yang aku lagi kampanyein itu ya nggak lokal nggak keren gitu loh. Jadi mencoba untuk merubah image orang untuk memakai produk lokal gitu. Itu kan, dan kembali ke budaya gitu kan. Jadi mencoba untuk cinta kain-kain tradisional gitu. Karena kan kalau yang beberapa yang itu kan kayak mereka pakai hijab gitu kan panjang-panjang gitu, terus yang sampai itunya tuh sampai berlapis-lapis gitu kan. Itu kan kayak dulu tuh kan nggak ada gitu loh. Paling kita kan pakai gamis gitu kan panjang. Kalau aku sebetulnya hari-hari itu pakai kain gitu dililit gitu, pakai kain dan pakai kebaya. Cuman sekarang itu karena aku lagi pakai yang lagi bikin yang batik Oma 61 itu yang fokus ke produk-produk baju gitu. Jadi aku menjadi brand image gitu loh yang jadi mencoba ya cara pemasarannya banyak gitu. Jadi kita pakai dan mereka lihat gitu. Jadi orang tuh kebanyakan sih begitu gitu loh. Jadi aku pakai itu. Aku juga bergabung di Paguyuban Pecinta Batik Indonesia Sekar Jagad. Nah itu aku salah satu pengurusnya. Oh gitu ya Bu, jadi ada kayak komunitasnya gitu. Komunitas sih banyak ya, kayak Jadikes atau perempuan berkebaya kayak gitu-gitu sih. Banyak maksudnya yang kalau aku pokoknya ya yang sesuatu yang berkaitan dengan budaya aja. Kalau barang mungkin yang sekitaran Ibu jual tuh sekitaran harga berapa? Paling murah gitu, paling mahal? Kalau yang sekarang itu kan kalau batik tulis itu memang kisarannya tuh bisa 500 ke atas gitu kan. Itu pun dengan memakai warna alam. Jadi batik itu ada warna alam, ada warna kimia kan. Nah yang warna alam itu misalnya segitu, tapi kalau batik warna kimia dengan harga itu di bawah itu masih bisa. Oh berarti lebih mahal yang alami ya? Karena warna alam itu kalau batik kimia itu begitu kita celup itu langsung keluar warna. Tapi kalau warna alam kita harus berkali-kali celup, bisa 2-3 kali celup itu belum tentu keluar warna gitu loh. Karena memang tapi dia ramah lingkungan gitu. Jadi memang itu dibuatnya dari kayak indigo vera kayak gitu-gitu. Indigo vera itu tanaman. Oh dari tanaman. Tanaman, jadi akar tanaman. Jadi kita punya indigo vera, terus kayak tinggi, terus kayu secang kayak gitu-gitu. Jadi kebanyakan sih memakai itu, tapi memang dia kalaupun dibuang limbahnya itu nggak ngerusak tanah gitu loh. Beda sama warna kimia. Kalau warna kimia itu
kalau orang yang benar-benar paham gitu, dia harus dikumpulin dulu dan dibuangnya juga nggak boleh sembarangan, karena itu kan karena dia ngeresap ke tanah kan, ngeresap ke tanah terus nanti menjadi air tanah dan itu bisa ke rumah-rumah warga kan. Nah itu bahaya sebetulnya itu. Dan sebetulnya sih kalau aku sih nggak begitu setuju kalau ada pewarnaan di dalam kampung. Ini kan kampung kan. Iya. Nah kalau yang di situ tuh apapun dibuang ke kali, kalinya juga kan nanti bisa ngerembes kemana-mana kan. Hulu kalinya itu kemana kan kita nggak tahu gitu. Itu sebetulnya bahaya. Jarang lah bu orang bisnis mikirin kayak gitunya. Itu memang harus apa? Jadi kita ngelihat itu tuh memang harus mulai terpikir ke lingkungan ya. Jadi lingkungan itu memang harus dijaga biar nggak rusak dan orang-orang di dalamnya juga tetap aman gitu.